Indonesia is on the cusp of a new president. Prabowo Subianto is a four-star general turned politician. He says he's more than ready to lead. This is a country of 280 million people with an ambition of being the fifth largest economy in 2045. President-elect Prabowo Subianto, thank you for joining us today. Thank you for inviting me. You campaigned on the promise of continuity. Give us a sense of what policies will be a priority in your first 2 years of government. Dalam percakapan terbaru antara Prabowo dan Haslinda Amin di Qatar Economic Forum 2024 yang disponsori oleh Bloomberg, Prabowo menunjukkan ketajaman dan ketegasan dalam menjawab berbagai pertanyaan. Haslinda Amin mengajukan sejumlah pertanyaan penting, termasuk mengenai pendanaan proyek makan gratis, alasan serta biaya pemindahan ibu kota ke IKN, dan kekhawatiran tentang potensi penekanan demokrasi di bawah kepemimpinannya. Berikut ini beberapa pertanyaan yang diajukan Haslinda Amin serta jawaban Prabowo dalam diskusi mereka berdua. Bisa Anda jelaskan kebijakan apa saja yang akan menjadi prioritas dalam 2 tahun pertama masa pemerintahan Anda? Pembangunan bangsa adalah proses jangka panjang. Presiden Joko Widodo telah membangun fondasi yang kuat dan Prabowo bertekad untuk melanjutkannya. Fokus utama Prabowo adalah ketahanan pangan, swasembada pangan, ketahanan energi, dan swasembada energi. Kami bertekad mengentaskan kemiskinan melalui upaya besar-besaran, terutama menghilangkan kelaparan di kalangan masyarakat, terutama kaum muda. Selain itu, kita harus fokus pada pengolahan sumber daya alam melalui hilirisasi dan industrialisasi. Semua ini memerlukan tata kelola yang baik. Prabowo bertekad mengurangi korupsi dan pemborosan. Dengan demikian, kami sangat yakin dan optimis. Jika Anda ingin melakukannya dalam masa jabatan pertama Anda, yaitu 5 tahun, apakah Anda bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% untuk memenuhi rencana yang telah Anda susun? Dalam percakapan Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, beliau mengatakan bahwa fondasi telah diletakkan dan semua kebijakan serta infrastruktur yang diperlukan untuk Indonesia tumbuh sebesar 7% telah diterapkan. Apakah Anda bisa mencapai 7% atau lebih dalam 5 tahun pemerintahan? Prabowo sangat yakin. Prabowo telah berbicara dengan para ahli dan mempelajari data. Prabowo sangat yakin kita bisa dengan mudah mencapai 8%, dan Prabowo bertekad untuk melampaui 8% dalam 5 tahun, mulai dari tahun pertama dan kedua. Ketika melebihi target ini, kita berbicara tentang pertumbuhan 2 digit dalam 2 atau 3 tahun. Selain hilirisasi, apa pendorong pertumbuhan lainnya untuk mencapai 7%, 8%, atau 9%? Hilirisasi memerlukan beberapa tahun. Pendorong pertumbuhan pada tahun-tahun pertama akan menjadi fokus kami pada sektor pertanian, produksi pangan, distribusi pangan, dan energi. Kami ingin segera beralih ke energi hijau, termasuk memproduksi biodiesel dari minyak sawit. Ini akan menjadi pendorong pertumbuhan yang sangat kuat. Apakah penting bagi Anda untuk menjauh dari kebijakan nasionalis dan proteksionis? Prabowo pikir tanggapannya beragam. Kami tidak proteksionis. Apa yang kami lakukan sangat logis. Setiap negara di dunia akan melindungi kepentingan nasional rakyatnya. Kami ingin melakukan industrialisasi dan memanfaatkan sumber daya alam kami. Melindungi kepentingan kami berarti mendapatkan nilai penuh dari sumber daya tersebut. Kami tidak bisa terus mengimpor barang industri sepanjang waktu, itu tidak adil bagi rakyat kami. Kami tidak akan menjadi masyarakat industri maju jika hanya menjadi produsen bahan mentah. Masih banyak lagi pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo oleh Haslinda Amin, jurnalis dari Bloomberg, termasuk bagaimana membiayai proyek makan gratis dan alasan serta biaya pemindahan ibu kota negara ke IKN. Prabowo menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis Bloomberg tersebut dengan sangat baik, sehingga membuat para hadirin terkesan dengan keterangan yang padat dan jelas. Namun, yang paling menarik adalah satu pertanyaan yang memicu reaksi para kritikus di Indonesia, ketika Haslinda Amin menanyakan kekhawatiran beberapa orang bahwa Prabowo mungkin akan menekan demokrasi. Prabowo dengan santai bertanya kembali ke Haslinda, kritikus yang mana? Mengapa tidak bertanya pada masyarakat Indonesia? Saya sudah mengikuti pemilu 4 kali dan 3 kali meminta persetujuan rakyat, ujar Prabowo, di mana kekhawatiran terhadap demokrasi? Prabowo menjawab lagi bahwa partai konservatif yang terdiri dari beberapa orang saja yang merasa tertekan. Sebagai pengamat politik,
Saya dapat mengatakan bahwa Prabowo dengan cerdas dan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Haslinda Amin. Sebagai rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo sebagai presiden, kita seharusnya merasa bangga dan berbahagia melihat bahwa Prabowo tulus dalam upayanya untuk membawa Indonesia lebih maju.